Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 12 IPS 2 ingin presentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Wilayah dan Perwilayahan. Adapun kami berisi 4 orang, yaitu saya Muhammad Abdul Riansyah, Saya Muhammad Afriza. Saya Hoirul Najwa, saya Soleh Kaumairo. berikut hasil penelitian kami, yaitu Baiklah, kita akan masuki materi pertama, yaitu wilayah dan perwilayahan. Jadi, sebenarnya apa itu wilayah? Menurut pengertian umum, wilayah adalah sebuah kawasan yang diduduki atau berupa regional dari sebuah otonom. Sedangkan menurut para ahli, yaitu R.E. Dickinson, wilayah ialah himpunan dari tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia dengan interaksi khusus sebagai keseragaman yang kelangsungannya memiliki ciri khusus dari permukaan bumi. Lalu, menurut Venmark, wilayah ialah kawasan yang dikelompokkan melewati kelihatan permukaan yang sama dan bertolak belakang dengan kawasan sekelilingnya. Berikut adalah contoh wilayah, yaitu wilayah Indonesia. Ciri-ciri wilayah yaitu: pertama, wilayah berciri tunggal ialah pembatasan yang dikelompokkan pada salah satu bentuk topografi. Lalu, wilayah berciri majemuk ialah pembatasan wilayah yang dikelompokkan beberapa unsur geografi. Lalu, wilayah berciri keseluruhan ialah pembatasan wilayah yang dikelompokkan pada banyak unsur yang mengait pada lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan biotik. Berikut ialah contoh dari peta perwilayahan. Formal. Pengertian wilayah formal, yang juga disebut uniform region, adalah suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk ke dalamnya, kenampakan fisik muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, dan penggunungan lahan. Tujuan wilayah formal yakni mengelompokkan unit-unit lokal yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang seragam. Ciri-ciri wilayah formal: 1. Tipe homogenitas, disebut juga homogeneous region, formal region, uniform region. 2. Bersifat statis. 3. Tidak aktif. 4. Terbentuk karena adanya keseragaman atau kesamaan baik kriteria fisik atau sosial. 5. Wilayah inti umumnya terdapat di bagian tengah. Contoh tipe wilayah formal: 1. Wilayah dataran rendah, dataran tinggi, penggunungan, dan pedesaan. 2. Wilayah kapur dan gurun. 3. Wilayah tropis, subtropis, dan kutub. 4. Wilayah perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Bentuk lahan. Bentuk lahan adalah unit geomorfologis yang dikategorikan berdasar karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan bantuan, dan jenis tanah. Iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air, sekaligus sebagai penopang akar. Vegetasi. Vegetasi adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu kesatuan di mana individu-individunya saling tergantung satu sama lain, yang disebut dengan komunitas tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ialah wilayah fungsional. Adalah wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berkaitan. Wilayah fungsional sendiri memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah lebih menekankan perkembangan suatu wilayah. Yang kedua ialah adanya interdependensi dan interaksi gejala-gejala yang terdapat di wilayah yang bersangkutan. Dan yang ketiga ialah keadaan alamnya yang berlawanan menimbulkan bermacam-macam kegiatan. Berikut merupakan contoh wilayah fungsional, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Secara umum, kota merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan di sekitarnya. Sebaliknya, desa merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam menyokong pemenuhan kebutuhan hidup penduduk kota. Migrasi atau perpindahan.
Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas daerah administrasi dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Macam-macam migrasi. Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Pertama, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang yang melakukan urbanisasi disebut urban. Transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang penduduknya masih sedikit. Selanjutnya ialah networking, yaitu analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini sering dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon kabel listrik, pipa minyak atau gas, pipa air minum atau saluran pembuangan. Selanjutnya, titik pusat. Titik pusat atau wilayah yang besar dengan bagian wilayah atau unit yang lebih kecil saling ketergantungan sehingga terdapat hubungan kedua fungsional di antara keduanya yang tetap diatur oleh pusat wilayah.